Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Demon Story. Kali ini kami akan mengupas sebuah cerita dari peserta uji nyali kami di daerah Kampung Duku yang tempatnya sangat menyeramkan dan sangat begitu kalau kita lihat itu tempatnya mengerikan lah kalau kita masuk ke tempat itu. Kita akan lihat review daripada peserta uji nyali kami. Saksikan video berikut ini. Ya, kita sudah kedatangan narasumber kami bersama Bapak Abbas. Bapak Abbas, gimana kesibukannya sekarang apa nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesibukan saya ya seperti biasa. Untuk saat ini ya biasalah kerja begitu aja sih, belum ada kesibukan yang lain. Waktu itu ente kan uji nyali itu kan? Iya. Itu kan tempat emang bener-bener apa ya? Tengah-tengah tuh siluman ular, sebelah kiri ini yang makhluk jin jubah hitam tuh, terus yang sebelah kanan itu kerajaan yang Hanoman gitu, kerak gitu. Nah itu waktu ente uji nyali itu yang dirasain apa itu waktu itu? Pada awalnya sih masih biasa aja ya. Waktu menit pertama kedua mungkin di video itu biasa aja, tapi lama-lama kayak ngerasa berat, terus ngerasa ada usik-usikan gaib atau entah bunyi-bunyi apa gitu ya di samping kiri kanan saya tuh. Agak sedikit merinding juga awal itu, merinding, tiba-tiba ngerasain apa yang saya pegang itu kan jangkungan ya. Itu bergerak, yang nyata itu bergerak ya, nyata. Dan saya udah berusaha sekuat tenaga buat mengendalikan itu benda, tapi emang nggak tahu kenapa tiba-tiba makin kuat, dan makin saya makin ngelawan, makin itu kuat tenaga sampai waktu itu saya ngerasa saya mau ambil gitu, ketarik dahsyatnya itu tenaga itu. Dan itu yang pertama yang saya rasain. Terus yang kedua, saya juga melihat secara kasat mata, entah itu apa ya, semacam sosok Hanoman apa dia kayak monyet gitu ya, kera. Terus ular tuh dia besar banget ular itu. Oh iya, emang daerah situ emang ya jelajahan dia tuh. Iya, itu besar banget sama ya dia itu, sama jubah hitam saya lihat. Menurut ente tuh yang paling jahat ya, mungkin yang paling besar juga yang mengganggu di situ itu makhluk yang mana itu? Yang paling ingin saya yang ingin membawa saya gitu ya, itu paling kuat, yang paling ambisi banget, ingin nggak tahu mau menghabisi saya atau gimana, itu yang jubah hitam. Oh, itu yang paling benar-benar dia nafsu banget kayaknya gitu ya. Itu. Iya. Soalnya sosokan banget loh ya, berani-beranian nih kan gitu. Iya mungkin gitu kan, ini bocah kecil ngapain nantangin. Iya benar iya. Itu sosokan loh kan gitu. Iya. Nah dia mungkin yang paling marah gitu ya. Itu yang paling emang tenaganya paling itu dia paling ini. Ya itu akhirnya kan ente merasa wah gila nih, ini makin lama tenaga juga kekuras gitu kan. Ya ibaratnya kayak kesedot gitu ya. Iya benar. Iya kan? Habis itu lemes lama-lama gitu kan. Lemes, makanya begitu saya ketarik itu kan, saya masih ngerasain tuh, saya rasa ketarik jatuh gitu kan. Nah, habis itu saya nggak ngerasain apa-apa, saya buka semua. Ya totalnya udah pada tim dia udah pada datang orangnya. Berarti pada saat itu lu jatuh terus lu nggak sadar gitu? Enggak, gue nggak sadar. Itu berarti emang bener-bener ngeri juga ya? Itu juga pertama kali saya ngalamin udah seperti itu. Ya awal-awal sih soal gue itu saya nggak percaya gitu kan. Makanya pas ada tawaran, mau nggak lu ikut uji nyali, ada teman kan, siapa? Ada pokoknya Demon Story atau gimana. Ya udah cobalah, gue pengen tahu gue benar gak sih gitu kan. Itu ternyata emang ada makhluk itu, ada yang bisa bisa bikin kita nggak sadar sendiri, atau bahkan kita bisa lama-lama kesedot. Iya. Terus juga tenaga kita kesedot lama-lama. Iya.
Udah seumur umur baru kali itu saya lihat kayak penampakan pada kayak gitu. Iya, Sebelum belum pernah. Dan saya juga sebenarnya orangnya kagak takut yang namanya makhluk-makhluk gituan karena saya belum pernah ngalamin. Merinding, cuman ya gimana sih, nggak ada rasa takut gitu. Iya. Cuman pas lihat tuh kejadian kayak gitu tuh kemarin tuh yang waktu saya ikut kayak gitu, ya situ saya mulai ngerasa agak takut gitu. Karena emang Iya. kalau buat gue sendiri maksudnya sama tim-tim gitu. Iya. Menurut gue pengalaman gue selama gue bikin konten gitu, maksudnya tim-tim bikin konten segala macam apa ya. Maksudnya itu tempat yang paling dahsyat menurut gue gitu. Memang sama tim juga kalau gue sering gitu. Iya. Ya itu ya lah tempat yang lo alamin itu, yang lo alamin di situ ketika lo uji nyali gitu kan. Lo merasa kelempar ya kan gitu, ketika lo mempertahankan diri lo biar gak kelempar tuh. Nah disitulah tempat yang emang menurut gue apa ya, itu tempat dahsyat banget gitu kan. Dahsyat banget. Dan semua pemirsa mungkin nggak tahu ini rahasia di belakang layar ini. Itu pembuatan jelangkung sebenarnya. Kalau pemirsa mau tahu, ini istilahnya gue bongkar aja. Iya. Karena nih ya gue kasih khusus lah buat datang ke tempat base camp Lemon Story gitu kan. Iya. Sebenarnya itu jelangkung itu dibikin dari batok kelapa yang bekas mandiin mayat. Bekas mandiin mayat, benar-benar Iya, bekas itu. iya. Makanya kalau bekas mandiin mayat itu lu jadi jelangkung itu cepet banget. Cepet banget. Iya, tapi jangan ditiru untuk pemirsa ya. Jangan. Ini Bahaya hal yang banget. bahaya ya kan gitu. Kacau udah. Iya. Dan akhirnya setelah itu ya mungkin akhirnya kita juga tim takut nanti di belakang di hari-hari nanti berikutnya gue takut kenapa-napa sama lu gitu kan. Ya akhirnya setelah selesai di belakang layar gue coba netralisirin sama tim badannya dia. Tuh inget guys, Iya. jangan ditiru. Iya. Bahaya kalau nggak ada kuncen yang itu, yang jagain. Aduh, jangan deh, jangan sekali-kaliin. Iya. Karena gue sendiri nggak yang ngalamin apa sih, yang langsung ngalamin gitu. Kejadian kayak gitu, yang awalnya gue nggak percaya, yang hal-hal goib kayak gitu, masa iya sih. Tapi kenyataannya Iya. emang gue ngalamin langsung gitu, bahkan gue ngeliat langsung. Iya, emang itu tempat yang menurut gue the best lah, gitu. Terbaik lah, Luar biasa ya, terbaik Bu. lah. Iya. Luar biasa. Iya. Bahkan gue ngerasa wah lu kapok gue dah kayak gitu gitu. Tapi iya, tapi Akhirnya ya lo istilahnya ya, coba mau menceritakan kembali gitu kan. Iya. Iya. Dari ya memang yang lu alamin tuh emang bener-bener gila nih tempat apaan gitu ya. Iya. Ya, gila emang begini banget nih tempat gitu. Angker banget gitu. Kan ceritanya kan kayak gitu kan. Bahkan ada yang ke situ tapi nggak ada yang sanggup dengan Iya. hal goibnya Iya. gitu. Emang- mungkin karena mereka juga belum ada pengalaman soal kayak gitu Iya. atau nggak punya basic buat nahan diri Iya. buat mereka atau gimana Betul, gitu. betul. Emang RT setempat bilang juga Iya. itu tempat belum ada yang berani ngonten di situ, gitu, ya kan? Jadi ya kita coba, ya bukannya coba kita nantangin atau gimana sih sebenarnya gitu kan? Kita cuma mau menelisik lebih jauh aja si gaib di situ ya kan, gitu aja sebenarnya sih. Bukan kita sosokan so jago atau gimana ya kan gitu. Tetap aja kalau kita ya di atas langit bisa ada langit kan gitu. Tetap kalau kita Iya, betul. kita punya kelemahan, ketika kita lagi lemah bisa aja kita lagi ya kan, kita lagi bengong apa gimana gitu kan, dia bisa aja nyerang sewaktu-waktu gitu kan. Ya mungkin hal-hal kayak gitu ya lo udah bener-bener wah gila emang bener-bener berarti ini emang di dunia gaib, maksudnya dunia jin kayak begini nih gitu ya. Iya, dan alhamdulillah ternyata setelah konten kayak gitu juga kan, ya gua kan di situ ada tim-tim Oh. yang khusus ya kan, yang Iya, iya, habis iya, itu iya, gua iya. jadi dibersihin, jadi nggak ada tim Iya, lagi iya, gua buat bener, ke bener. depannya kenapa-napa. Iya paling kan Iya. gue bertanggung jawab lah sebagai Iya. sebagai ini Iya. apa sih konten-konten kreator nih tim-tim ini nih ya kan gitu. Gue bertanggung Kacau jawab. juga kalau supaya nggak ada yang sanggup bersihin kayak gini, ya kedepannya gua kayak gimana masih bisa kerja. Iya Ntar betul. Akhirnya napas kan. takutnya kalau itu dia ngikat ke badan gitu bisa Iya, kan? tapi itu bisa ya, Bisa. Jadinya hal kayak gitu ketika lo ditempel ke badan lo, dia nempel gitu, sampai ngikut segala macam apa itu nanti ya bisa mengganggu kejiwaan lo juga. Bisa tuh. Lo bisa jadi kayak orang ketakutan terus lo was-was segala macam gitu. Ya itulah pemirsa yang dialami ketika orang ketempelan hal-hal kayak gitu, jadi bisa terjadi yang apa yang lo alami nanti. Dia merasa akhirnya tidur gelisah, nggak enak, badan bisa merasa panas gitu kan.
akhirnya dampaknya bisa buruk. kebawa gitu ya. Itulah hal-hal yang negatif dan hati-hatilah gitu maksudnya. Tapi kalau pemirsa di rumah, bagi pemirsa juga yang mau ikut peserta uji nyali di Diamond Story ya silakan, dan silakan ketik komen di bawah ya kan gitu. Komen aja. Komen, oh, gue mau ikut uji nyali nih, oke gitu. Kita konfirmasi. Fisik Anda, siapkan mental Anda. Gimana pesan-pesan terakhir untuk pemirsa Diamond Story? Ya mungkin dari kejadian yang lo alamin lah gitu, hati-hati atau gimana segala macam atau Ya pokoknya dari apa yang konten-konten Diamond Story itu emang real ya, nyata gitu, kagak di setting-setting, kagak di apa-apa gitu. Semuanya real, nyata, tanpa ada rekayasa apapun gitu. Jadi ya soal goib itu emang ada, nyata ada, dan kita ya namanya itu rukun iman juga ya. Hal yang bagaimana goib itu, tapi kita jangan sembrono atau sembarangan di suatu tempat itu. Bahasa gaul apa sih, kencolah apalah gitu. Ya pokoknya jangan sembarang kayak gitulah. Oh, itu. Iya buat pemirsa. tips Tapi kalau mau ikut uji nyali, monggo daftar ke sini. Oh, itulah tips-tips yang dialami oleh peserta uji nyali kita ini, ya kan itu. Jadi dimanapun kita berada dan istilahnya kita mengalami ya entah nanti uji nyali atau gimana ya dari peserta gitu kan ya mungkin lebih. Nanti kita juga maksudnya dalam arti hal-hal yang ini nanti kita bisa kontak juga ya kan. Ya itulah sepenggal kisah dari peserta uji nyali kita yang di Kampung Duku ini. Ya, semoga beliau sehat walafiat, amin, dan diberikan kesehatan, panjang umur gitu kan. Semoga Diamond Story juga makin maju. Amin. Oke. Terima kasih untuk waktunya Pak Abbas. Mungkin di lain waktu kita bisa duet lagi. Siap. Apa ya? Buat interaksi lagi sama makhluk lain gitu ya. Oke. Jadi personil juga siap loh. Jadi banyak interaksi sama makhluk lain di setiap tempat gitu ya. Iya. Oke. Ya, itulah cerita dari Bapak Abbas. Mungkin bisa diambil hikmah dan kita bisa lebih waspada dalam menjalani setiap tempat-tempat yang kita singgahi. Itulah yang bisa kami berikan kepada para penonton Diamond Story. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.